Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya berbagai kemudahan dan taufiknya sehingga kita bisa kembali melanjutkan dari pembahasan kitab Al-Qawaid wal Usul Jami'ah wal Furuq wal Taqasim al-Badi'ah an-Nafi'ah, karangan Syekh Abdul Rahman bin Nasir ibn Sa'di rahimahullah ta'ala. Ini adalah pertemuan kedua. Pada pertemuan pertama kita sudah bahas dari awal pembahasan kaidah yang pertama di dalam syariat Islam, yaitu bahwa syari' la ya'muru illa bima maslahatuhu khalisatun aw rajihah. Syari' yaitu Allah tidaklah memerintahkan kecuali sesuatu yang bermaslahat atau bermanfaat, baik itu manfaatnya khalisah, murni, artinya tidak ada keburukan sama sekali, atau rajihah atau maslahat yang lebih banyak daripada mafsadatnya sehingga diperintahkan oleh Allah. Wala yanha illa bima amma mafsadatuhu khalisatun aw rajihah, dan Allah tidak melarang kecuali dari sesuatu yang padanya terdapat mafsadat atau keburukan bagi hamba, baik itu khalisah, keburukan murni, atau rajihah atau keburukan yang lebih banyak daripada kebaikannya sehingga dilarang. Ini adalah hal yang harus kita yakini bersama, bahwa perintah itu pasti bermaslahat, baik kita ketahui atau kita tidak ketahui, dan setiap larangan pasti buruk atau terdapat banyak mafsadat, baik kita ketahui atau tidak kita ketahui. Di antaranya yang sudah kita bacakan di surat An-Nahl, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Dalam ayat ini Allah mengumpulkan perintah dan larangan. Bahkan kata Syekh Ibn Sa'di, kata penulis, semuanya sudah disebutkan di sini, ya, dari perintah dan larangan, baik itu berbuat adil, berbuat baik, dan berbuat baik juga kepada secara khusus kepada karib kerabat, dan juga Allah melarang dari perbuatan keji, mungkar, perbuatan melampaui batas. Ini adalah ayat, ya, digabungkannya antara perintah dan larangan. Setiap perintah membawa maslahah dan setiap larangan terdapat padanya mafsadat. Kita sampai pada halaman 8. Kita baca dari halaman 8. Kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullah, wa ahadul usulil arba'ati al-qiyas. Salah satu dalil yang 4 adalah qiyas. Usul di sini artinya adalah dalil. Jadi usul banyak maknanya, ya. Di antaranya adalah di antara makna usul asal adalah dalil. Di antara dalil yang 4 adalah qiyas. Dalil itu, dalil syar'i itu ada 4. Al-Quran, Sunnah, Ijma'. Ini yang disepakati, oleh seluruh para ulama. Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Kemudian yang keempat diperselisihkan para ulama. Nah, di sini penulis memilih bahwa dalil yang keempat adalah qiyas. Ya, qiyas. Ya. Sebagian para ulama yang lain berbeda dengan hal ini. Yang keempat, kalau dalam Rawdatun Nadhir, ya, dalam kitab Rawdatun Nadhir Ibnu Qudamah memilih dalil yang keempat itu adalah bara'ah asliyah. Bara'ah asliyah. Ya, namun di sini disebutkan salah satu dalil yang 4 adalah qiyas. Wa huwal
mizan alladhi tanbani alaihi al-ahkam syar'iyyah. Qiyas adalah mizan. Ya, qiyas kata penulis adalah mizan, timbangan yang di atas hal ini hukum-hukum syariat terbangun. Jadi hukum-hukum syariat banyak terbangun di atas fondasi ini, yaitu fondasi qiyas. Alladzi qala Allah fihi, yang Allah mengatakan Allahul ladzi anzala al-kitaba bil haqqi wal mizan. Itu di kitab ditambahi hamzah. Allahul ladzi anzala, bukan nazzala, salah cetak. Anzala al-kitaba bil haqqi wal mizan. Kemudian baru di kurung, tanda kurung. Ini salah cetak juga. Ini surat Asy-Syura ayat 17. Allahul ladzi, Allah lah yang anzala al-kitaba bil haqqi wal mizan, telah menurunkan Alkitab, itu Al-Quran, dengan hak, kebenaran, dan mizan, dan timbangan. Jadi Allah menurunkan Al-Quran ini dengan hak dan mizan, dengan kebenaran dan dengan timbangan. Maksudnya apa timbangan? Wa huwal jam'u bainal masailil mutamathilati fi masalihiha aw fi madarriha bi hukmin wahid. Yaitu mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang serupa, baik karena ada maslahatnya atau karena ada mafsadatnya, dihukumi dengan hukum yang satu. Nah, ini diantara yang menjadikan agama Islam itu bisa cocok dalam segala tempat dan waktu. Ya, karena di dalam Al-Quran itu terdapat kaidah-kaidah. Ya, tidak disebutkan secara rinci. Artinya tidak semuanya disebutkan secara rinci. Yang haram tidak disebutkan semuanya secara rinci. Misalnya kita mau cari haramnya minum racun, nggak ada dalilnya dalam Al-Quran secara rinci. Artinya ayatnya misalnya berbunyi dilarang atas kalian minum racun, itu nggak ada dalam Al-Quran. Tapi ada kaidah-kaidah umum yang menyatukan cabang-cabang yang banyak. Contohnya dalil wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian sendiri. Ini kan kaidah, jangan kalian bunuh diri kalian sendiri, karena terdapat padanya madarat bagi hamba, ya, kalau melakukan dari hal-hal yang bisa membunuh dirinya sendiri. Maka cabang-cabang dari ayat ini banyak sekali. Semua hal yang bisa membunuh diri sendiri itu dilarang dan masuk kepada ayat ini. Ini yang dimaksud dengan mizan, ya. Mizan itu adalah menggabungkan permasalahan-permasalahan yang serupa di atas hukum yang satu karena ada maslahat atau mafsadatnya. Ya. Wa tafriqi bainal mutabayyinatil mukhtalifat bi ahkamin mukhtalifatin munasibatin likulli wahidin minha. Dan mizan juga berarti tafriq, memisahkan. Ya, kemarin kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa fikih, kunci fikih, miftahul fiqh al-jam'u wa tafriq. Ya, kunci fikih adalah pandai-pandai menyatukan dan memisahkan. Kalau seorang dalam menyatukan hukum itu pandai dan memisahkan hukum juga pandai, maka dia faqih, ya, maka dia ahli fikih. Jadi selain mengumpulkan, mizan itu juga memisahkan. Timbangan itu juga memisahkan antara hukum-hukum yang berbeda, ya, dengan hukum-hukum ya, dipisahkan antara hukum-hukum yang berbeda, ya. Nah, misalu ma maslahatuhu khalisatun minal ma'murat wa madaratuhu khalisatun minal manhiyat. Beliau di sini menyebutkan contoh dari kaidah. Sebagaimana dijanjikan di mukadimah, ya, kemarin. Beliau akan menyebutkan contoh-contoh yang mudah bagi beliau untuk disebutkan. Contoh maslahat yang murni dari perintah-perintah atau madarat yang murni dari larangan, jumhurul ahkam syar'iyyah, semua hukum-hukum syar'i. Fal iman wa tauhid wal ikhlas wa sidq wal adl wal ihsan wal birr was silah wa asbahuha masalihuha fil qalbi wal ruhi wad din wad dunya.
wal akhirah allati la tu'addu wa la tuhsa. Jadi di antara maslahat yang murni, artinya tidak ada keburukan sama sekali, yaitu perintah untuk beriman, bertauhid, ikhlas, jujur, adil, dan seterusnya. Itu murni perintahnya untuk kebaikan. Kebaikan siapa kemarin? Hamba. Jadi maslahah adalah sesuatu yang bermanfaat untuk hamba, bukan untuk Allah. Ibadah semuanya maslahat untuk hamba, bukan untuk Allah, baik di dunia ataupun di akhirat. Ya. Wasyirku wal kadhibi wal zulmu madarruha la yumkinu ta'daduha ajilan wa ajilan. Contoh mafsadat yang murni, larangan yang di dalamnya terdapat mafsadat yang murni, tidak ada kebaikan sama sekali. Contohnya syirik, dusta, termasuk dusta ya. Dusta itu tidak ada kebaikan sama sekali. Makanya sebagian para ulama menganggap kadzib, dusta adalah dosa besar, termasuk dari dosa besar. Nah, ini bertentangan dengan beberapa kelompok-kelompok sesat baik di Indonesia atau di luar Indonesia yang membolehkan dusta untuk kemaslahatan agama. Ya, kalau di LDII ada namanya bitonah. Bitonah itu taqiyah versi LDII. Mereka boleh berbohong. Kalau dikatakan kamu mengkafirkan kaum muslimin, LDI ngomong enggak, padahal dia mengkafirkan. Itu boleh oleh mereka karena mereka punya prinsip bitonah fatonah. Jadi boleh berbohong untuk kemaslahatan jamaahnya. Ya, nah ini beda dengan ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah mengatakan, berpendapat dusta haram. Dusta itu haram secara umum, pada asalnya hukumnya haram. Nah, bahkan dosa besar. Ini larangan dusta, syirik, kedzaliman, ini semuanya adalah kemudorotan. Tidak ada kebaikannya sama sekali, yang tidak mungkin dihitung keburukannya, ajilan wa ajilan, baik di dunia ataupun di akhirat. Wal khamru wal maisir wal riba mafasiduha akthar min manafi'iha. Khamr, ya, maisir, judi, riba itu mafsadatnya lebih banyak dari manfaatnya, makanya dilarang. Jadi kalau kita katakan, kalau ada sebagian orang yang mengatakan khamr itu mendatangkan investasi besar bagi negara, benar atau salah? Benar. Jawabannya Allah mengatakan qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas. Di dalam judi dan khamr itu terdapat dosa yang besar dan kemanfaatan bagi manusia. Ada kemanfaatannya. Maka kalau ada orang yang mengatakan hal tersebut, khamr itu ada manfaatnya karena menghasilkan investasi, betul. Cuma sisi negatifnya pasti lebih banyak. Kalau kita untung misalnya 100 miliar dari investasi miras, tapi kerugiannya pasti lebih dari 100 miliar, pasti. Sehingga Allah apa? Sehingga Allah larang. Seperti juga maisir, judi itu ada manfaatnya nggak? Dapat duit kan, kita pasang 10.000 dapat 1 juta untung. Tapi mafsadatnya lebih banyak daripada maslahatnya, sehingga dilarang. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Yang mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Katakanlah, di dalam judi dan khamr itu, dalam khamr dan judi itu terdapat dosa yang besar dan kemanfaatan bagi manusia. Namun dosanya lebih besar dari manfaatnya. Artinya keburukannya lebih banyak dari maslahatnya, sehingga dilarang. Wa ta'allumus sihri wa madaratuhu khalisatun. Belajar sihir juga mafsadatnya murni, artinya tidak ada kebaikannya sama sekali sihir. Qala ta'ala wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan mereka mempelajari sesuatu yang berbahaya dan tidak ada manfaatnya. Ini Allah yang mengatakan, ya, belajar sihir. Wa harramallahu al-maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa nahwaha lima fiha minal mafasidi wal madar. Juga Allah mengharamkan maitah, ya, bangkai, wadam, darah, maksudnya darah di sini adalah darah yang mengalir.
Adapun darah yang di dalam tulang misalnya tidak mengalir, maka itu halal. Walahmul khinzir, ya, daging babi, wa nahwiha dan semisalnya diharamkan Allah karena terdapat mafsadat dan madarat, ya, yang lebih banyak daripada maslahatnya. Kalau ini masuknya kepada amma mafsadatuhu rajihah, lebih banyak madaratnya daripada manfaatnya. فإذا قوم هذه المفاسد مصلحة عظيمة ودفع مفسدة كبيرة وهي الضرورة لإحياء النفس حلت. Nah, jadi kalau hal ini artinya yang maslahat, yang mafsadat rajihah, mafsadat yang lebih banyak daripada maslahatnya, itu bisa melawan qawama, artinya di sini melawan maslahat yang lebih besar. Artinya dengan melakukan sesuatu yang haram ini bisa mendapatkan maslahat yang besar dan menolak keburukan yang besar, yaitu darurat, maka bahasa ya di sini dibahasakan oleh penulis halal. Maka yang haram itu menjadi halal. Contohnya orang yang hampir mati tidak mendapatkan makanan kecuali bangkai, maka di situ dia boleh makan bangkai. Dan jadi bahasa di sini ya, kalimat yang digunakan penulis halal ini perlu ditinjau ulang, karena sesuatu yang haram, contohnya bangkai, kalau dalam keadaan darurat itu tidak jadi halal. Ya, yang lebih cocok itu ubihat, gitu. Ya, yang lebih cocok bahasanya ubihat. Jadi sesuatu yang haram, contohnya bangkai, dalam keadaan darurat, maka boleh mubah bagi seorang makan bangkai tersebut, tapi tetap haram itu bangkai, bukan halal. Ya, tetap haram, namun dibolehkan karena dalam keadaan darurat. Ya, dalam keadaan apa? Darurat. Artinya dia tidak berdosa, tapi hukum bangkai sendiri, khamr itu sendiri haram tetap, tidak halal. Makanya bahasa penulis ini wallahu alam ya, kurang cocok, ya. Lebih cocok, lebih bagus dibahasakan ubihah, ubah. Ini kecuali dalam keadaan yang satu, keadaan yaitu darurat. Darurat itu patokannya dua. Kalau ditinggalkan berbahaya bagi manusia, yang kedua tidak ada selain itu namanya darurat. Ma yadurrul abda bitarkihi wala yajid ghairahu. Sesuatu yang kalau tidak dilakukan maka bermudarat kepada manusia. Bermudarat artinya membahayakan jiwa, bisa menghilangkan nyawa, ya. Dan tidak ada penggantinya. Artinya tidak ada pengganti ini. Nggak ada, cuma itu saja. Kalau nggak kita makan, mati kita. Sudah dibolehkan, ya, bahasa lebih cocok, dibolehkan untuk makan, tapi tetap haram itu. Ya, tetap haram hal tersebut. Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah, "Faman yadhurra fi makhmasatin ghayra mutajanifin li'itham fa innallaha ghafurur rahim." Siapa yang terpaksa fi makhmasatin, dalam keadaan sangat lapar, ghayra mutajanifin li'itham, dan dia tidak condong kepada perbuatan dosa, artinya memang dalam keadaan darurat, tidak ada lagi, fa innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya apa? Kenapa ditutup ayat ini? Siapa yang terpaksa dengan sesuatu yang haram, bangkai misalnya, dalam keadaan sangat lapar atau dan tidak ada kecondongan untuk berbuat dosa, maka Allah mengampuni. Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Maksudnya apa? Boleh dilakukan karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Walamma kanat maslahatul jihad min a'zamil masalih jaza al-'iwadu fi musabaqatil khair wal ibli was siham wa kharajat 'alal maisiril muharram. Dan karena maslahat jihad itu seagung-agung maslahat, maka diperbolehkan iwad, ya, diperbolehkan taruhan dalam perlombaan kuda, unta, memanah, dan hukumnya keluar dari hukum judi yang haram. Nah, ini kemarin kita sudah bahas ya dalam fikih. Hukum dalam fikih ada namanya musabaqat atau sabak, perlombaan. Ya, ada perlombaan yang dibolehkan, ada yang
tidak diperbolehkan, ada yang diperbolehkan dengan syarat. Nah, di antara diperbolehkan adalah bolehkannya taruhan ya. Contohnya adalah dalam Quran berkuda, memanah, dan lomba unta, balapan unta. Ya, lomba balap unta. Dan semua hal yang bisa menguatkan kaum muslimin itu boleh dengan taruhan. Baik, nah, di sini disebutkan di dalam syarah ini ya, dari syarahnya Syekh Khalid Al-Musyaiqi, beliau menyebutkan maslahat di sini yang dimaksud ketika Allah memerintahkan suatu perintah itu pasti maslahatnya Pak ada, maslahatnya ada, baik itu maslahat murni atau maslahatnya lebih banyak daripada mafsadatnya. Nah, maslahat di sini yang disebutkan oleh para ulama itu mencakup 3 maslahat. Ya, ini yang disebut dengan maqasidus syariah. Maqasidus syariah. Jadi maqasidus syariah itu berputar pada maslahat. Maslahat itu ada 3 macam, namanya maslahat daruriyah, maslahat darurat. Kemudian yang kedua ada maslahat hajiyah atau maslahat hajiyah, maslahat yang hajat. Dia ada kebutuhan, ada darurat, ada hajat. Yang ketiga maslahat tahsiniyah. Ini ditulis ya yang santri. Ini antum belum tentu menemukan sampai S1, nanti belum tentu ketemu lagi pelajaran. Kali ini pelajaran S2. Antum tulis maslahat daruriyah, maslahat hajiyah, dan maslahat tahsiniyah. Apa itu maslahat daruriyah? Maslahat daruriyah adalah ma la budda fi qiyami masalahid din wad dunya. Itu maslahat yang harus dilakukan karena ada kemanfaatan dalam dunia dan agama, atau dalam agama dan dunia. Ada kemaslahatan dalam agama dan dalam urusan dunia. Maslahat daruriyah ini ada 5 macam. Ada 5 hal. Yang pertama, hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua, hifdzun nafs, menjaga nyawa. Yang ketiga, hifdzul aql, menjaga akal. Yang keempat, hifdzun nasl, menjaga keturunan. Yang kelima, hifdzul mal, menjaga harta. Menjaga nyawa yang paling utama ya. Menjaga agama paling utama, untuk menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga agama. Ini namanya daruriyatul khams, ad-daruriyatul khams, darurat yang 5, perkara darurat yang 5. Yang kata para ulama, semua agama samawi, meskipun aslinya semua agama samawi itu ya satu Islam. Tapi sebagian para ulama mengkritik tidak ada adiyan samawiyah, tidak ada agama-agama samawi, karena hanya satu agama samawi, ad-dinu samawi mungkin. Karena agama yang satu yang diturunkan kepada para nabi itu semuanya satu, Islam. Ya. Itu semuanya, baik itu Yahudi, Nasrani, Islam, semuanya sepakat untuk menjaga 5 hal ini, namanya ad-daruriyatul khams. Ya. Sisi penjagaannya itu kata para ulama dari 2 sisi. Jadi Islam itu menjaga 5 hal ini dari 2 sisi. Dari jihatul wujud wa jihatul adam. Dari sisi mengadakan dan dari sisi meniadakan. Maksudnya apa? Contohnya dalam agama ya. Jihatul wujud, dari menjaga agama dalam sisi mengadakan, dilihat dari sudut pandang mengadakan, adalah diperintahkannya untuk belajar agama. Dimotivasi belajar agama. Belajar agama itu mendapatkan keutamaan ini dan itu ya. Seperti jihad fisabilillah, dan diwajibkan beramal dengan agama. Ini tujuannya apa? Untuk menjaga agar agama itu terus kokoh, terus ada, tegak. Yang kedua dari jihatul adam, dari sisi yang menjadikan hilang agama. Itu semuanya dilarang, mesti. Contohnya syirik, karena menghilangkan agama. Bid'ah dilarang, karena bisa mengurangi agama. Ya, mengurangi kualitasnya. Meskipun hakikatnya bid'ah itu tambahan. Ya.
Maka semuanya dilarang. Contohnya sihir, belajar sihir haram karena bisa menjadikan pelakunya murtad. Ya, mencela agama haram karena dia bisa menjadikan pelakunya murtad, hilang agamanya. Agama itu dijaga dari sisi wujud atau dari sisi adam, ketiadaan. Seperti itu juga menjaga nafs, menjaga jiwa, menjaga nyawa. Itu dijaga dari dua sisi juga. Dari sisi terus menerusnya ada nyawa, diperintahkan untuk makan, minum, ya. Diperintahkan untuk menjaga kesehatan dan dilarang dan diperintahkan dari sisi adam yang bisa menghilangkan nyawa, ya. Melarang pembunuhan, disyariatkannya qisas, diat dan seterusnya, ya. Nah, ini adalah perintah dan larangan untuk menjaga manusia, nyawa manusia. Yang ketiga, hifdzul aql, jadi sama. Untuk menjaga akal itu tetap sehat, ya, maka dilarang dari sesuatu yang bisa memabukkan. Semua yang muskir, yang bisa memabukkan, semuanya haram untuk menjaga akal sehat, ya. Atau menghilangkan akal, yang bisa menghilangkan akal, ya. Makanya sebagian para ulama mengharamkan filsafat karena dia bisa merusak akal sehat manusia, ya. Ilmu kalam. Kemudian yang ke berapa? 4, ya. Hifdzun nasl. Hifdzun nasl juga sama, diperintahkan untuk menikah. Ini jihatul wujud. Jihatul wujud menikah, ya, untuk menjaga keturunan. Adapun jihatul adam, dari sisi yang bisa menghilangkan keturunan, diharamkan zina, ya. Diharamkan memutus keturunan, membunuh anak, itu dilarang. Juga hifdzul mal, menjaga harta dari dua sisi, dari jihatul wujud, diperintahkan untuk takassub, diperintahkan untuk mencari uang, fantashiru fil ard, gitu. Berkelilinglah di dunia untuk mencari uang. Dan juga dari sisi adam, min jihatil adam, dilarang untuk menyia-nyiakan uang, tabdir, ya, dilarang untuk membelanjakan harta pada sesuatu yang haram dan seterusnya. Ini namanya maslahat daruriyah. Ada yang kedua namanya maslahat hajiyah, ya. Maslahat yang hajat, dia berkenaan dengan hajat kebutuhan manusia, tapi dia bukan darurat. Darurat itu artinya kalau tidak dilakukan mati manusia itu, atau rusak agama atau dunia atau akhiratnya. Adapun hajiyah ini, ya, adalah al-maslahah allati yahtaju ilaiha al-insan li ajli tausi'ah. Jadi tujuan dari maslahat hajiyah ini adalah untuk memudahkan hidup manusia. Nggak ada juga nggak apa-apa, tapi kalau ada, memudahkan hidup manusia, ya. Contohnya adalah adanya rukhsah, ya. Contohnya adalah adanya rukhsah, keringanan-keringanan pada musafir, ya, orang yang sakit, itu kan supaya mudah hidup manusia. Itu namanya maslahat hajiyah. Kemudian yang ketiga ada namanya maslahat tahsiniyah. Maslahat tahsiniyah adalah al-akhdhu bima yaliku bimahasinil adat wa makarimil akhlaq. Jadi kalau maslahat tahsiniyah ini melakukan sesuatu yang menjadikan manusia lebih indah, lebih bagus, ya, nggak menyusahkan manusia atau bahkan mati tidak mungkin, tapi dia dengan melakukan hal ini, maslahat ini, maka manusia itu menjadi lebih indah, ya. Contohnya adalah potong kuku, ya, khamsun minal fitrah, 5 hal dari fitrah manusia, potong kuku. Kemudian disyariatkan untuk memakai pakaian yang bagus ketika sholat Jumat dan seterusnya. Nah, ini masuk kepada maslahat tahsiniyah. Jadi semua perintah itu masuk kepada ini. Ada maslahat, ya. Maslahat itu baik maslahat duniawi atau maslahat ukhrawi. Baik itu maslahat daruri atau maslahat hajiyat atau maslahat tahsiniyah, ya. Nah, ini adalah sudut pandang yang lebih luas. Makanya kalau kita muncul sebuah pertanyaan, kenapa kok Allah syariatkan ini? Kita memandangnya itu repot, susah, gitu. Contohnya jihad, repot, susah. Atau seorang yang iktikaf misalnya, iktikaf susah, harus di masjid, gak ketemu sama keluarganya dan sebagainya. Mungkin sebagian orang menganggap kenapa kok harus disyariatkan ini, ya. Yang harus kita yakini ada maslahat, baik itu maslahat duniawi atau maslahat ukhrawi. Baik itu maslahat daruri atau daruriyah atau maslahat hajiyah atau maslahat tahsiniyah.
Baik. ويستدل بهذا الأصل العظيم والقاعدة الشرعية على أن علوم الكون التي تسمى العلوم العصرية وأعمالها وأنواع المخترعات النافعة للناس في أمور دينهم ودنياهم أنها داخلة فيما أمر الله به ورسوله وبما يحبه الله ورسوله. Jadi masuk pada kaidah ini tambahan dari penulis. Masuk dari kaidah ini adalah ilmu kaun, ilmu alam, atau yang disebut dengan ilmu modern. Nah, ini Syekh Abdurrahman bin Nasir bin Sa'di ini termasuk ulama yang suka ya dengan ilmu-ilmu modern. Makanya ketika beliau ditanya, dia kata Syekh Utsaimin di salah satu kitabnya, saya lupa, apa Syekh ketika beliau masih hidup itu ada berita yang manusia sampai ke bulan itu. Siapa namanya? Neil Armstrong ya, itu di masa hidupnya Syekh Sa'di. Beliau ditanya, apakah mungkin orang sampai ke bulan? Kata Syekh Sa'di, mungkin. Karena Allah mengatakan, kalau Allah mengatakan dalam surat Ar-Rahman, la tanfuduna illa bisultan. Kamu tidak bisa menembus cakrawala kecuali dengan sultan, dengan ilmu. Kalau dia punya ilmunya, maka bisa sampai ke bulan. Kata beliau. Itu pendapatnya Syekh Abdurrahman bin Nasir bin Sa'di. Karena beliau menganggap dia termasuk ulama yang suka dengan ilmu-ilmu ini, ilmu-ilmu baru. Nah, kata beliau, ilmu-ilmu modern ini yang ada di zaman ini, yang baru, yang di zaman salaf tidak ada, itu masuk pada kaidah ini jika ada maslahatnya. Ya. Bahkan mempelajarinya termasuk bisa menjadi fardu kifayah, bisa menjadi wajib bagi keumuman kaum muslimin ketika kaum muslimin membutuhkan. Jadi belajar ilmu dunia itu bisa wajib kalau kaum muslimin membutuhkan. Contohnya kedokteran itu wajib bagi kaum muslimin. Harus ada sebagian kaum muslimin yang belajar terutama yang berkenaan dengan wanita ya, persalinan. Karena persalinan itu urusan wanita. Jangan sampai ada dokter kandungan laki-laki itu. Berat. Ya. Saya rasa nggak ada suami baik itu muslim atau kafir yang ridho aurat istrinya yang bisa dilihat oleh laki-laki. Saya rasa tidak ada yang ridho, baik itu muslim atau non muslim. Makanya ajib gitu kalau ada dokter kandungan laki-laki yang dia ngurusi kelahiran perempuan. Astagfirullah. Maka harus ini ada. Makanya saya senang ya, pernah ya, di Jogja itu ada sekolah bidan atau perawat gitu ya, yang dia khusus untuk akhwat gitu. Itu bagus sekali. Memang seperti itu harusnya. Ya, harus seperti itu. Anak-anak kita kalau memang suka dengan kedokteran, masukkan saja ke yang bagian wanita itu, karena itu khusus wanita, nggak boleh ada laki-laki. Namun sayangnya ya di sebagian tempat wanita itu susah untuk mencari dokter yang ahli untuk kandungan, kecuali laki-laki. Akhirnya terpaksa harus ke laki-laki. Itu pun dengan penuh gejolak hati. Gak suka lah bagaimana aurat istrinya dilihat oleh laki-laki lain. Nah, makanya di sini ya termasuk dari ilmu modern itu yang bermanfaat bagi manusia itu masuk kepada kaidah ini, diperintahkan. Makanya bisa hukumnya wajib. Kapan? Ketika dibutuhkan kaum muslimin. Kemarin saya juga contohnya belajar IT, teknologi zaman sekarang wajib. Karena sudah perang pakai teknologi. Ya, menyimpan data, menjaga data, drone gitu. Perangnya juga sekarang lewat pakainya drone. Ya, dan seterusnya dari ilmu-ilmu dunia itu termasuk yang diperintahkan. Kenapa? Karena ada maslahatnya untuk kaum muslimin, bahkan menjadi sesuatu yang wajib. Wa min ni'amillahi 'alal ibad bima fiha minal manafi'id daruriyah wal kamaliyah. Ya. Karena hal tersebut ada manfaat untuk hamba, baik itu manfaat daruriyat atau manfaat kamaliyat. Kamaliyat itu tadi maksudnya tahsiniyat. Tahsiniyat juga masuk kepada kamaliyat. Artinya sama. Kamaliyat dengan tahsiniyat sama. Fal barqiyatu bi anwa'iha wa sina'atu kulluha wa ajnasul mukhtara'atil hadithati tantabiqu hadhihi al-qa'idatu 'alaiha atamman tibaqin. Contohnya telegram barqiyat. Ini di zaman Syekh Sa'di ya, masih ada telegram. Ya, kalau zaman sekarang telegramnya sudah masih ada nggak yang pakai telegram? Ya, sekarang sudah
lebih modern lagi. Kata beliau mempelajari ini berkiat Telegram dan semua industri-industri, artinya yang pakai alat itu masuk kepada kaidah ini sangat jelas ya, sangat atamma intibaq, masuk sangat cocok. Fa ba'dhuha yadkhulu fil wajibat wa ba'dhuha fil mustahabat. Sebagiannya belajar ilmu modern itu sebagiannya hukumnya wajib dan sebagiannya hukumnya sunnah. Tadi kapan menjadi wajib? Maksudnya wajib di sini fardu kifayah ya. Wajib ini kapan? Ketika dibutuhkan kaum muslimin. Ilmu dunia yang dibutuhkan kaum muslimin maka wajib sebagian kaum muslimin mempelajarinya. Adapun ilmu syariat tentunya wajib semuanya ya. Fardu ain. Dalam ilmu syariat itu fardu ain untuk dipelajari pada perkara yang wajib dia amalkan. Ini jadi dobit ya, ketentuan. Kapan ilmu agama menjadi fardu ain bagi seorang hamba? Harus dia pelajari. Kalau tidak dia dosa. Adalah ilmu dari amalan yang harus dia kerjakan. Itu wajib seorang pelajari. Ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam Kitabul Ilm. Dobit atau ketentuan ilmu fardu ain. Ini beda-beda ya. Kalau dalam ibadah tentunya sama. Karena yang wajib wudu misalnya, maka wudu seorang harus belajar wudu. Salat harus belajar salat, puasa harus belajar puasa. Zakat bagi orang yang wajib mengeluarkan zakat, wajib belajar zakat. Haji bagi orang yang sudah wajib haji, wajib belajar haji. Dan seterusnya. Muamalah misalnya dia pedagang, maka dia harus wajib belajar ilmu yang dia geluti, dagangan yang dia geluti, perniagaan yang dia geluti. Ya, nah. Wa syai'un minha fil mubihati bihasabi naf'iha wa ma tuthmiruhu wa yantuju anha min al-a'mali wal masalih. Dan juga terkadang hukumnya mubah sesuai dengan manfaat yang dihasilkan. Nah, lihat. Jadi dilihatnya dari sisi apa? Manfaat. Meskipun nggak ada dalilnya, apa dalilnya belajar IT? Ya nggak ada. Antum cari dalam Al-Quran dan Sunnah nggak akan ada. Tapi ada secara umum makna dari agama ini yaitu memerintahkan kepada yang maslahat. Dan sekarang belajar IT maslahat, maka belajar bisa menjadi wajib. Kama annaha aidan tadkhulu fi hadzal asl syar'i wa huwa al-qa'idah ats-tsaniyah. Ini juga masuk padanya nanti pada pembahasan yang kaidah yang kedua yaitu al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah itu sama hukumnya seperti maqasid atau tujuan. Ini insyaallah kita akan bahas kaidah yang kedua pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.